Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reski Oktanabila dengan nomor induk mahasiswa 214220073. Hari ini saya akan memperkenalkan produk yang telah saya susun. Nah, dengan judul Buku Anak Soleh Tunagrita. Sebelum kita masuk ke produk jadinya, kita ketahui dulu nih, apa sih tunagrita? Tunagrita adalah anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata daripada anak-anak pada umumnya. Nah, karena kemampuan intelektual dan kognitifnya ini di bawah rata-rata, menyebabkan mereka itu lebih sulit untuk memahami materi pelajaran yang ada di kelas. Nah, karena hal ini, saya berinisiatif untuk membuat media pembelajaran yang membuat mereka lebih mudah untuk memahami mata pelajaran yang ada di kelas. Nah, sebelum itu kita kaitkan dulu nih, apa sih kaitannya pendidikan agama Islam dengan pendidikan inklusi kayak gitu. Nah, pendidikan agama Islam ini sangatlah penting pada pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi. Urgensi pendidikan agama Islam pada pendidikan inklusi itu menumbuhkan rasa kepercayaan pada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, di sini terkhusus anak-anak yang memiliki tunagrahita ataupun kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata. Biasanya mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus ini di masyarakat ini seringkali dikucilkan atau terjadi diskriminasi sehingga mereka tidak memiliki rasa percaya diri atau kurang percaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya. Nah, dengan adanya pendidikan agama Islam ataupun mata pelajaran pendidikan agama Islam pada pendidikan inklusi, ini memberikan rasa percaya diri kepada mereka bahwasanya mereka itu memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya untuk mengembangkan kemampuannya untuk menata masa depan yang lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Nah, di sini kita masuk pada produk jadinya. Nah, di sini saya menyusun buku yang berjudul Anak Soleh Tunagrahita. Nah, di sini sengaja saya berikan warna-warna pada judulnya agar anak-anak itu lebih tertarik untuk belajar pada buku ini. Nah, di sini juga saya masih memberikan space kosong ataupun ada beberapa ruang kosong yang harapannya nanti ketika kita mulai pelajaran, anak-anak juga bisa dapat ikut menghias buku ini kayak gitu. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Materi awal yang ada pada buku ini adalah huruf hijaiyah. Nah, cara penggunaannya atau cara kerjanya masih sama seperti pembelajaran pada umumnya. Nanti diawali oleh tenaga pengajar yang menjelaskan kita masuk ke materi apa. Misalnya materi hijaiyah, jadi kita belajar huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa? Ada berapa huruf hijaiyah? Nah, nanti dijelaskan. Setelah dijelaskan, anak-anak sudah mulai paham. Nanti anak-anak akan mendapatkan aktivitas. Nah, di sini di halaman selanjutnya ada aktivitas pohon hijaiyah. Nah, di sini di pohon hijaiyah nanti tenaga pengajar meminta peserta didik untuk menebak ataupun menunjukkan yang mana sih huruf yang diminta. Misalnya nih, tolong carikan ada huruf Qaf, yang mana huruf Qaf? Nanti peserta didik tinggal mencarikan di dalam amplop. Setelah didapatkan, huruf ini ditempelkan pada pohon hijaiyah kayak gitu. Kita masuk pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada sholat 5 waktu. Di sini sama pada halaman aktivitas sebelumnya, tenaga pengajar perlu menjelaskan terlebih dahulu. Sholat 5 waktu itu ada sholat apa aja. Nah, nanti setelah selesai dijelaskan, barulah peserta didik diminta mereview kembali. Oh ya, sholat itu ada 5 waktu. Coba sebutkan ada sholat apa saja kayak gitu. Nah, di sini untuk materi sholat 5 waktu ini juga dilengkapi dengan jumlah rakaat sholat 5 waktu. Nah, untuk aktivitasnya nanti peserta didik diminta untuk mendebak jumlah rakaat dalam sholat. Misalnya nih, coba tebak jumlah rakaat dalam sholat zuhur. Nah, di sini peserta didik diminta untuk mencarikan jumlah rakaat yang sudah ada pada amplop yang merah ini. Setelah itu ditempelkan di bawah nama sholat 5 waktu yang diminta. Setelah itu juga bisa ditambahkan aktivitas untuk mewarnai jumlah rakaatnya agar pembelajaran ini terasa lebih menarik dan lebih asik. Nah, untuk materi selanjutnya ada materi tentang rukun wudhu. Nah, di sini di rukun wudhu sudah ada gambar seorang anak solih gitu yang sudah diberikan tanda-tanda panah. Nah, di sini juga ada amplop yang berisikan
nama-nama aktivitas yang untuk menunjukkan tanda-tanda panda ini. Nah, jadi seperti pada aktivitas sebelumnya, tenaga pengajar menjelaskan terlebih dahulu. Setelah itu, peserta didik diminta untuk menebak nih. Misalnya, ada pada nomor 1. Nomor 1 ini apa sih aktivitasnya? Misalnya, aktivitasnya kalau di rukun nomor 1 misalnya mencuci muka atau membasuh muka. Nah, nanti peserta didik diminta untuk mencari kartu yang bertuliskan mencuci muka lalu ditempelkan sesuai dengan tanda panah yang ada, kayak gitu. Nah, untuk materi selanjutnya ada tata cara wudhu. Nah, di sini sudah ada nomor dan juga ada nama aktivitasnya. Nah, lantas apa yang dilakukan peserta didik? Yang dilakukan peserta didik adalah menyusun gambar yang udah ada di amplop sini. Jadi nanti peserta didik menebak nih, oh iya ini gambar berdoa. Nah, yang berdoa yang mana ya aktivitasnya? Nanti setelah ditemukan, nanti peserta didik dapat menempelkan sesuai dengan urutannya, seperti itu. Nah, buku ini tidak hanya dilengkapi oleh aktivitas-aktivitas materi pelajaran agama Islam saja, tetapi juga ada games-games agar pelajaran ini tidak terasa monoton atau membosankan. Nah, di sini ada puzzle gembira. Nah, puzzle gembira ini seperti puzzle pada biasanya ya teman-teman. Jadi udah disiapkan gambar, nanti peserta didik diminta menyusun potongan-potongan gambar hingga menjadi satu gambar yang utuh. Selain puzzle gembira, juga ada amplop misteri. Apa sih amplop misteri? Jadi di amplop-amplop ini sudah ada nomor beserta pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti cara kerjanya, anak-anak atau peserta didik itu dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, nanti masing-masing perwakilan kelompok mengambil nomor undian yang udah disediakan pada amplop yang di ujung. Nah, setelah diambil nomor undiannya, nah nanti mereka akan membuka amplop sesuai dengan nomor undian yang didapatkan. Misalnya dapat nomor undian nomor 1. Nah, di dalam sini sudah ada pertanyaan dan nanti mereka diminta untuk menjawab pertanyaan ini dengan berdiskusi terlebih dahulu bersama kelompoknya lalu dijawab, seperti itu. Nah, ini masih rancangan awal. Nah, insya Allah nanti ke depannya harapannya buku ini bisa dikembangkan lagi karena seperti yang kita ketahui, penerapan atau penetapan kebijakan inklusi di Indonesia ini sudah sejak lama berjalan. Tapi nyatanya kebijakan ini belum berjalan secara maksimal. Masih banyak sekali aspek pendukung ataupun pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pendidikan inklusi ini memiliki keterbatasan atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Harapannya nanti teman-teman semuanya, pihak-pihak yang berkaitan langsung atau terlibat langsung dalam kebijakan ini dapat memaksimalkan kebijakan tersebut agar tujuan utama atau tujuan awal dari adanya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik, yaitu pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya orang-orang yang memiliki kemampuan keadaan yang normal saja, tetapi semua orang yang ada di Indonesia, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf banyak kurang dan salahnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.